Pernah gak sih kamu ngerasa hampa, padahal kamu gak benar-benar sendirian? Masih ada keluarga, teman, pasangan, tapi rasanya tetap kosong. Tenang, kamu gak sendiri kok. Banyak orang pernah ngerasain hal yang sama, bahkan kadang kita ngerasa paling sendiri justru di tengah keramaian. Malam ini atau kapanpun kamu dengerin ini, tarik napas perlahan dan biarkan kata-kata ini menenangkan hati kamu. Karena kali ini kita mau sama-sama belajar tentang bagaimana cara bahagia tanpa harus bergantung ke siapapun. Karena sesungguhnya sumber bahagia itu bukan dari luar, bukan dari perhatian orang lain, bukan dari validasi, bukan dari hadiah, bukan juga dari kata-kata manis. Bahagia yang paling murni datang dari dalam, dari cara kita memperlakukan diri sendiri, dari cara kita berdamai dengan luka, dari cara kita memilih untuk tetap bersyukur meski hidup kadang gak adil. Gak mudah, memang, tapi bukan berarti gak mungkin. Coba ingat-ingat lagi deh, kapan terakhir kali kamu duduk tenang dan benar-benar bertanya ke diri sendiri, apa sih yang aku butuh sebenarnya? Bukan apa yang orang lain harapkan dari kamu, tapi apa yang benar-benar kamu butuhkan untuk merasa utuh walau sendirian. Kadang kita capek karena terlalu sibuk membahagiakan orang lain, padahal diri sendiri sering dilupain. Malam ini pelan-pelan ya, peluk diri kamu, bilang ke dia, maaf ya, selama ini aku sering ninggalin kamu. Mulai sekarang, aku akan lebih hadir buat kamu. Dan saat kamu mulai hadir untuk dirimu sendiri, kamu gak akan lagi merasa kesepian. Karena kebahagiaan sejati bukan soal ditemani, tapi tentang menemukan rumah di dalam diri sendiri. Kita seringkali diajarin buat jadi kuat, tapi lupa kalau kuat itu bukan berarti harus selalu tegar di depan orang. Kadang kuat itu justru saat kamu berani jujur ngakuin bahwa kamu capek, bahwa kamu butuh waktu sendiri, bahwa kamu belum baik-baik aja, dan itu gak apa-apa kok. Kamu gak harus selalu jadi versi sempurna dari dirimu sendiri, karena kamu manusia, bukan mesin. Kamu punya hak untuk lelah, kamu punya hak untuk nangis, dan kamu juga punya hak untuk sembuh pelan-pelan. Gak usah buru-buru, gak usah maksain semua harus selesai hari ini. Karena hidup ini bukan lagi lomba lari, ini perjalanan. Dan kamu gak perlu dibandingin dengan siapapun. Tarik napas sekali lagi yang dalam, hembuskan perlahan.
Kamu aman, kamu dicintai, bahkan oleh Tuhan yang menciptakanmu. Lebih dari apapun di dunia ini. Dan selama kamu masih mau melangkah, sekecil apapun, itu artinya kamu luar biasa. Besti, dengerin baik-baik ya. Kamu gak salah pernah bergantung. Itu manusiawi. Kita semua pernah nyari sandaran, tapi kebahagiaan itu gak bisa digantungin terus ke orang lain. Karena manusia itu bisa berubah, bisa pergi, bisa mengecewakan. Yang harus kuat adalah pondasi di dalam dirimu. Jadi, mulai sekarang, yuk kita belajar buat jadi sahabat terbaik buat diri sendiri. Gak usah maki-maki diri tiap salah. Mulai kasih apresiasi kecil. Aku bangun pagi, aku hebat, aku gak nyerah hari ini, aku keren. Aku nahan marah tadi. Aku luar biasa. Itu semua bukan hal remeh. Itu bukti kamu bertumbuh. Dan ingat, bertumbuh itu gak selalu kelihatan dari luar. Kadang, perubahan terbesar justru terjadi dalam diam. Sekarang, coba pejamkan mata kamu. Kalau kamu lagi gak nyetir, kalau kamu lagi gak kerja, atau gak lagi sibuk ya. Bayangin versi kamu yang paling damai, yang gak lagi khawatir tentang apa kata orang, yang bisa senyum tulus walau hidup gak sempurna, yang bisa duduk sendiri dan tetap merasa cukup. Versi itu bukan hayalan, itu versi asli kamu. Tinggal kamu buka lagi jalannya. Dan malam ini, kamu udah mulai membuka. Kadang, rasa kosong yang kamu rasain sekarang itu bukan soal hari ini. Bisa jadi itu luka lama, luka kecil, tapi membekas. Luka dari masa lalu yang kamu pikir udah hilang, padahal cuma kamu simpan diam-diam. Pernah gak sih kamu ngerasa sedih tapi bingung kenapa? Atau tiba-tiba gampang marah, gampang cemas, gampang ngerasa gak berharga? Itu inner child kamu. Bagian dari dirimu yang dulu pernah kecewa, pernah ditinggal, pernah gak didengar, dan sekarang dia lagi minta perhatianmu. Jadi malam ini, coba bayangin deh, ada kamu kecil di depan kamu sekarang. Dia lagi duduk, matanya sembab, bajunya lusuh, dan hatinya rapuh. Peluk dia, peluk dengan penuh kasih. Bilang ke dia, maaf ya, dulu aku gak bisa lindungin kamu, tapi sekarang aku ada. Aku akan jaga kamu.
Karena saat kamu memeluk versi kecil dirimu, kamu sedang menyembuhkan luka yang selama ini kamu tutupi. Gak harus selalu jadi versi yang bahagia. Kamu boleh merasa kecewa, sedih, gagal, tapi kamu juga punya hak untuk bangkit. Bukan karena kamu harus kuat, tapi karena kamu pantas untuk hidup lebih damai. Pernah gak sih kamu berharap, coba aja aku bisa ulang hidupku. Pasti aku ambil jalan yang beda. Tapi Besti, kamu gak salah langkah. Apapun yang udah kamu lalui, itu semua mengantarkan kamu ke titik ini. Dan titik ini adalah titik awal untuk kamu mulai mencintai hidupmu lagi. Gak usah tunggu semuanya sempurna. Gak usah tunggu orang lain mengerti. Cukup kamu yang mengerti dirimu sendiri. Cukup kamu yang berdamai. Dan cukup kamu yang mau melangkah lagi. Self-love itu bukan soal skincare, me time, atau belanja hadiah. Itu bagian kecil dari cinta ke diri sendiri. Ya, tapi self-love yang sejati adalah saat kamu bisa berkata, aku layak bahagia. Meski aku punya masa lalu, aku pantas dicintai. Walau aku belum sempurna, aku cukup. Meski dunia bilang belum. Self-love adalah komitmen untuk terus hadir untuk diri sendiri. Untuk gak ninggalin diri sendiri di saat-saat terendah. Untuk bangun dan bilang, tenang, aku akan bimbing kamu pelan-pelan. Karena cinta yang paling indah bukan yang datang dari luar, tapi yang tumbuh dari dalam. Kalau sekarang kamu masih ngerasa gelap, ingat, malam gak pernah abadi. Pagi pasti datang, dan kamu akan sampai ke versi terbaikmu. Pelan-pelan aja, gak harus cepat, gak harus hebat. Yang penting, kamu terus melangkah. Karena setiap langkah kecil kamu hari ini adalah cahaya yang nantinya bakal jadi terang besar di hidup kamu sendiri. Kadang yang paling susah dimaafin itu bukan orang lain, tapi diri sendiri. Memaafkan diri karena pernah salah, pernah lemah, pernah jatuh cinta terlalu dalam, dan akhirnya jatuh. Tapi Besti, kamu cuma manusia biasa, gak sempurna, gak selalu benar. Dan itu bukan alasan untuk terus menyalahkan diri. Coba bayangin, kalau ada sahabatmu datang dan bilang, aku nyesel banget, aku salah waktu itu. Pasti kamu peluk dia kan? Kamu bilang, gak apa-apa, kamu udah belajar kok. Jadi,
Kenapa kamu gak bisa peluk diri kamu sendiri? Maafkan dirimu, Besti. Karena kamu udah berjuang sebaik mungkin. Dengan pemahamanmu yang saat itu masih terbatas. Kamu bukan gagal. Kamu cuma lagi tumbuh. Ada luka-luka lama yang masih mengendap. Bukan karena kamu belum coba ikhlas, tapi karena rasa sakit itu terlalu dalam. Tapi ingat ya, Besti, memaafkan itu bukan berarti melupakan. Memaafkan bukan berarti membenarkan. Tapi memaafkan artinya kamu membebaskan dirimu sendiri. Karena saat kamu terus memeluk luka, yang sakit itu kamu, yang berat itu kamu, dan kamu gak perlu lagi memikul itu semua. Pelan-pelan ucapkan dalam hati, aku memaafkan kamu, bukan karena kamu benar, tapi karena aku ingin damai. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Dan saat kamu bisa melepaskan, kamu akan merasa lebih ringan, lebih bebas, lebih tenang. Besti, kita udah jalan cukup jauh malam ini. Kamu luar biasa karena mau mendengar, mau menerima, dan mau berdamai. Tapi ini belum selesai ya. Ini baru langkah awal dari perjalanan mencintai hidupmu kembali. Masih ada banyak hal yang akan kita bahas nanti tentang harapan baru, afirmasi positif, dan kekuatan untuk melangkah lagi. Dan aku janji, kamu gak akan sendiri. Karena selama kamu mau membuka hati, selalu ada jalan, selalu ada cahaya, dan selalu ada cinta. Bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun. Sekarang, tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan, ucapkan dalam hati, aku cukup, aku berharga, aku layak bahagia, aku pantas disayangi, aku kuat, dan aku sedang menuju versi terbaikku. Besti, masa lalu boleh penuh luka, tapi masa depan masih kosong. Dan itu berarti kamu bebas mengisinya. Mau seperti apa hidupmu nanti, semua bisa kamu bentuk. Mulai dari pikiran yang kamu pelihara hari ini. Bukan soal jadi orang kaya, terkenal, atau sempurna. Tapi soal kamu ingin jadi versi dirimu yang damai, yang ringan, yang gak lagi menyimpan sesak. Tulis mimpimu pelan-pelan. Gak usah mikir kapan kesampaian, tapi mulailah dengan kenapa aku mau meraihnya. Karena harapan tanpa makna itu cuma angan-angan, tapi harapan dengan alasan akan jadi bahan bakar yang kuat. Kita sering berpikir, kalau udah punya banyak uang,
pasangan yang sempurna, rumah impian, baru kita bisa bahagia. Tapi kenyataannya, ada orang yang punya semua itu, tapi tetap merasa kosong. Karena tenang itu bukan datang dari punya segalanya. Tenang itu datang saat kamu bisa bilang, aku cukup, bahkan di tengah kekurangan. Itu bukan pasrah, tapi berserah. Bukan menyerah, tapi menerima. Bukan berarti kamu gak boleh berjuang lebih, tapi jangan tunggu hidup sempurna dulu untuk kamu bisa merasa damai. Dunia ini cepat, semua berlomba, semua pamer pencapaian. Tapi kamu boleh kok jalan pelan-pelan. Kamu gak harus menang dari siapa-siapa. Karena yang paling penting bukan siapa yang sampai duluan, tapi siapa yang bisa tetap bahagia selama perjalanan. Gak usah iri. Apa yang kamu lihat di luar belum tentu sama dengan isi hatinya. Fokus ke langkahmu sendiri, hargai progres kecil, rayakan hal-hal sederhana. Karena kebahagiaan sejati itu seringkali tersembunyi dalam hal-hal kecil yang gak dilihat orang lain. Pernah gak kamu tanya, apa sih arti hidupku? Apa tujuan aku di dunia ini? Kadang kita terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang sampai lupa mencari makna buat diri sendiri. Makna hidup itu bukan selalu tentang hal besar. Kadang cuma sesederhana bangun pagi dan masih bisa bernapas, bisa senyum ke orang lain, bisa bantu satu orang hari ini, bisa jadi pendengar untuk seseorang yang butuh. Itu semua bermakna, dan hidupmu punya arti. Jangan pernah bilang kamu gak penting. Kehadiranmu berarti. Sekarang, mari kita tanamkan kata-kata ini di dalam hati. Buat kamu ulangi saat pagi dan malam. Afirmasi pagi. Hari ini aku cukup. Hari ini aku akan jalani hidup dengan tenang. Aku terbuka untuk kebaikan yang datang. Aku akan lakukan yang terbaik tanpa harus sempurna. Afirmasi malam. Aku maafkan semua yang terjadi hari ini. Aku izinkan diriku beristirahat. Aku bersyukur atas hal kecil yang kudapat. Aku pantas tenang dan aku layak tidur dengan damai. Hidup bukan sekedar bertahan, tapi tentang benar-benar hadir, merasakan angin, cahaya matahari, rasa kopi di pagi hari, tertawa dengan tulus, menangis dengan jujur. Dan yang paling penting, jujur pada diri sendiri. Mulai sekarang, hiduplah dengan sadar. Sadari langkahmu, sadari perasaanmu, sadari bahwa kamu hidup dan itu adalah berkah besar. Besti, coba bayangin kamu nulis surat untuk dirimu sendiri. Begini bunyinya. Hai kamu, terima kasih ya udah bertahan sejauh ini. Maaf kalau selama ini aku sering keras sama kamu.
Maaf kalau aku sering lupa bahwa kamu juga butuh dimengerti. Tapi mulai hari ini, aku janji aku akan lebih sayang sama kamu, lebih sabar, lebih hadir, dan lebih menghargai prosesmu. Aku bangga padamu. Jangan takut. Aku akan selalu ada untukmu. Dan malam ini, atau kapanpun kamu dengar ini, aku harap kamu merasa ditemani, merasa dimengerti, merasa lebih ringan. Ingat ya, Besti, bahagia itu bukan tujuan akhir, tapi teman perjalanan. Dan kamu sudah berjalan luar biasa sejauh ini. Selamat beristirahat, atau selamat melanjutkan hari. Apapun yang kamu hadapi besok, kamu pasti bisa. Karena kamu adalah orang yang kuat, yang sudah melewati banyak hal dan tetap berdiri, dan itu luar biasa.